ya, sampai pada hari dia terangkat. Jadi perjalanan Tuhan Yesus sampai di dunia ini sampai pada hari dia terangkat, ya. Sampai pada hari dia terangkat masih ada yang dia kerjakan. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi dia memberi perintah itu berdasarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada dia, ya. Sampaikan pada para rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, ayat yang ketiganya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya kepada rasul-rasulnya itu. Dia menunjukkan dirinya, dibayangkan seumpama Yesus bersama-sama dengan kita saat ini. Dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya. Dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya. Jadi setelah selesai penderitaannya itu, ya, dan dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa dia hidup. Dia datang tiba-tiba misalnya pada saat ini di para rasulnya, dia datang, dia menunjukkan dirinya setelah dia mengalami itu semua, dia hidup. Artinya apa? Dia menang. Ini aku sudah menang. Aku hidup, aku bangkit, aku punya kuasa. Itu semua yang membuat aku menderita, sudah aku kalahkan. Amin. Ya. Jadi ketika Yesus ini hidup, ya, dan kehidupan Yesus saat ini kita alami ketika kita lahirkan hingga saat ini, ya, itu tandanya bahwa kita menang. Amin. Amin. Kita sudah melampaui semuanya apa yang segala macam penderitaan yang berat sudah Yesus alami. Ya, kita tidak perlu mengalami. Yang perlu kita alami adalah apa? Salib Kristus. Ya, kita mengikut salib, artinya apa? Berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mau dilakukan, mau diajarkan apa segala sesuatu tentang Dia. Ya. Nah, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia hidup. Jadi ada tandanya, ada bukti-buktinya, ada saksi-saksinya. Jadi ketika kita bilang bahwa kita ini hidup bersama-sama dengan Kristus, hidup kita ini harus membuktikan itu semua. Hidup kita ini juga akan menyatakan itu semua. Jadi orang ketika melihat kita, kalau Kristus itu di sebelah kita, orang akan melihat bahwa kita ini sudah menang. Kita ini orang yang mengalami kemenangan, walaupun kita masih ada dalam masalah, walaupun kita masih ada dalam pergumulan, atau kita masih ada dalam kelemahan, tetapi ya, hidup kita ini mencerminkan bahwa Kristus hidup dalam hidup kita. Amin. Perkataan kita, semangat kita, ya, kita punya kuasa. Kita tidak orang yang bukan orang yang putus asa, bukan orang yang pasrah segitu aja, enggak. Ya. Tetapi kita orang yang bersemangat. Amin. Ya. Nah, sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara pada mereka tentang kerajaan. Jadi Yesus ada di dunia ini setelah dia dibangkitkan selama 40 hari sebelum dia datang. Ya. Ini menjadi acuan bagi orang bagi orang yang meninggal masih ada 40 hari di dunia. Enggak, ya, bohong. Ya, enggak seperti itu. Hanya Kristus tok yang 40 hari masih ada di dunia. Karena apa? Dia harus mempersiapkan para rasul-rasulnya. Kalau kita meninggal 40 hari di dunia itu apa? Ngapain? Tidak ada manfaatnya. Kita lebih baik langsung ketemu Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu sudah seperti itu. Jadi ada orang habis meninggal tunggu 40 hari lagi baru dia naik ke surga. Ya kalau dia harus naik ke surga perasaan di dunia, nah memang takut kan? Nah makanya dia hidup selama 40 hari. Dia berulang-ulang menampakkan diri, artinya menampakkan dirinya, dia membuktikan bahwa ini aku hidup gitu. Supaya sampai rasul-rasulnya itu percaya, rasul-rasulnya ini yakin bahwa dia hidup. Ya. Sama, ketika kita membuktikan bahwa Kristus hidup dalam hidup kita jangan jemu-jemu membuktikan itu pada orang lain. Ya. Jangan jemu-jemu terus, ya. Terus sampai orang itu percaya, sampai orang itu yakin, sampai orang itu mau terima Yesus, sampai dia mengalami kelahiran baru. Amin. Ya, sampai dia mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Ya. Nah, ketika dia menampakkan 40 hari berulang-ulang itu, apa yang dibicarakan pada mereka yaitu apa? Tentang kerajaan Allah.
tentang kerajaan Allah. Jadi untuk mempersiapkan rasul-rasulnya, ya, untuk mempersiapkan, untuk membuktikan juga bahwa dia hidup, dia berasal dari Allah, dia dibicarakan tentang kerajaan Allah. Jadi untuk membuktikan kepada orang dunia ini bahwa kita ini berasal dari Allah, apa yang kita bicarakan? Kerajaan Allah, segala sesuatu tentang atribut Allah, tentang kerajaannya, rahasia-rahasia kerajaan surgawi, tentang kuasa, tentang otoritas. Ya. Sehingga apa? Sehingga orang akan mengenal, orang akan melihat, oh yang benar, Yesusmu hidup, Yesusmu bangkit, Yesusmu naik ke surga. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sampai ya pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, dia melanjutkan Yesus dan mereka tidak di situ menantikan janji Bapa. Ya, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes berbaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi itu dipersiapkan, hatinya dipersiapkan para murid, para rasul, dipersiapkan. Jangan kemana-mana dulu, jangan injil dulu, jangan melayani dulu, sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya engkau bergerak dengan Roh Kudus, bukan bergerak dengan pikirannya sendiri, bukan bergerak dengan apa yang maunya sendiri, bukan bergerak dengan karakternya sendiri, dengan karismanya sendiri, ya. Tapi bergeraklah oleh Roh Kudus. Amin. Ya, supaya apa? Karena hanya Roh Kudus yang dapat memberitakan tentang kerajaan surga. Karena Roh Kudus hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita kuasa, otoritas daripada surga. Sehingga kita berjalan dengan Dia, ya kita bicara tentang kerajaan surga. Yang kita lakukan adalah kita melakukannya dengan kuasa dan otoritas daripada surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.